Murjani Banjarbaru. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan lapangan Murjani Banjarbaru, sebuah lapangan yang letaknya persis di tengah kota dan depan balai kota Banjarbaru. Lapangan ini kerap dikunjungi oleh wisatawan yang sedang berlibur di kawasan ini. Tapi tahukah kamu bahwa ada sejarah dari sebuah nama yang sekarang kita sebut sebagai Murjani alias lapangan Murjani? Yaps, nama lapangan ini diambil dari nama gubernur yang pernah menjabat di tahun 1950 hingga 1953, yakni Dr. Murjani. Dirinya merupakan bagian dari perjalanan sejarah di kota Banjarbaru. Sebagian dari kalian mungkin bingung, kok dalam urutan nama gubernur Kalsel tidak ada yang namanya Dr. Murjani? Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit. Dulu sebelum adanya pemekaran, ada yang namanya Provinsi Kalimantan, di mana ibu kotanya adalah Banjarmasin. Dibentuk pada 14 Agustus 1950 dengan gubernur pertamanya adalah Dr. Murjani. Menjabat pada tahun 1950 hingga 1953. Pada tahun 1957, Provinsi Kalimantan dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Namun Provinsi Kalimantan Selatan, bekas Kalimantan Induk, masih merayakan kelahiran provinsi tersebut sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang lahir terhitung sejak 14 Agustus 1950. Baiklah, mungkin kalian sudah mengerti sejarah Provinsi Kalimantan sebelum adanya Kalsel. Saya akan balik lagi membahas mengenai Dr. Murjani. Pada saat itu, Dr. Murjani merancang kota ini bersama seorang berkebangsaan Belanda yaitu Van der Pil. Kemudian Dr. Murjani yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Kalimantan 1950 menugaskan Van der Pil merancang kota baru pengganti Banjarmasin sebagai ibu kota Kalimantan. Rencana pemindahan ibu kota ini berawal dari Gubernur Murjani yang memimpin apel pagi, sangat resah melihat keadaan tanah Banjarmasin yang sering terendam air. Kondisi Banjarmasin saat itu tidak dapat ditoleran lagi, maka gubernur memerintahkan Van der Pil mencari wilayah dataran tinggi. Dari seluruh wilayah Kalimantan yang dijelajahi Van der Pil, pilihannya jatuh ke tanah sekitar Gunung Apam, dekat Martapura. Apa itu Gunung Apam? Baiklah, saya akan jelaskan. Wilayah Banjarbaru sekarang dulunya adalah perbukitan di pinggir kota Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah peristirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka. Karena itulah Gunung Apam dipilih karena struktur tanahnya yang cukup keras. Karena yang kita ketahui bahwa hampir sebagian wilayah Kalimantan adalah rawa-rawa. Selain itu, lokasi Gunung Apam terletak di antara 2 kota penting, yakni Banjarmasin dan Martapura. Sayang rencana pemindahan ibu kota saat itu belum terrealisasi hingga beberapa periode pemerintahan presiden maupun gubernur Kalimantan yang kemudian berubah menjadi Kalimantan Selatan. Dari kisah singkat ini, kita dapat mengetahui tentang 2 sosok orang yang berjasa dengan kota Banjarbaru, yaitu Dr. Murjani, sang gubernur Kalimantan, dan juga seorang arsitek yang bernama Van der Pil.